Bab 121. Langit keemasan yang samar-samar tampak mendung hari ini karena angin musim dingin sedang mencapai puncaknya. Malam ini mungkin akan menjadi malam yang penuh badai. Namun cuaca tidak mempengaruhi masa yang gembira di kota Zander karena hari ini adalah hari lelang pemanggilan binatang. Organisasi tersebut telah mengumumkan lelang semacam ini di setiap bagian wilayah tengah. Karena ada banyak tempat seperti kota Zander yang cukup jauh dari ibu kota mereka dan mereka mengadakan lelang ini hanya untuk kursi yang tersedia untuk satu perjalanan pulang. Mereka memutuskan kali ini justru karena jaraknya terlalu jauh dan hampir mustahil untuk dilintasi dalam waktu yang tersisa. Ya, kalau saja mereka tidak memiliki binatang jinak. Selain itu, tinggal di ibu kota kerajaan juga tidak murah. Pintu masuk di Skaling Colosseum penuh sesak, namun tak seorang pun berani main-main karena ada banyak pengawal berseragam unik milik organisasi itu dan semuanya berada di alam dasar Ki tingkat tinggi. Tolong, tunjukkan token binatangmu dan kau bisa memasuki Colosseum. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak memiliki token binatang, tolong jangan halangi pintu masuk. Seorang wanita ramping cantik mengumumkan dengan senyum misterius di wajahnya. Namun, tekanan dasar Ki Puncak secara spontan terlepas darinya. Seketika semua orang duduk dan mereka masuk setelah berhasil menunjukkan token binatang. Di tengah kerumunan besar itu, ada seorang pemuda berpenampilan sederhana dan tinggi rata-rata, dan dia perlahan bergerak menuju pintu masuk Colosseum. Pria muda ini tentu saja S yang menyamar sebagai Javier. S penuh energi saat ia bersantai selama 3 hari, tetapi ia tidak mengabaikan pelautnya dan pembuatan rune dalam 3 hari ini. Selain menjalankan rutinitas hariannya, ia juga berjalan-jalan keliling kota dan menikmati anggur giok setiap hari karena ia hanya bisa mendapatkan 1 botol sehari karena pemukulnya yang rendah. Satu hal yang layak disebutkan adalah S sekarang juga memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang wilayah tengah karena ada banyak buku sejarah tentangnya, termasuk 3 raksasa. S merasa sedikit lega setelah memastikan, markas ketiga raksasa itu berada di dataran tinggi. Ini sedikit membantu dalam dilemanya, tetapi dia masih ragu-ragu. Tolong berikan token binatangmu. Seorang wanita cantik tersenyum pada Javier. Javier tanpa ekspresi menunjukkan tokennya kepada wanita itu. Kursi nomor 64034, silakan jalan lurus. Dia dengan cepat memberikan beberapa petunjuk sederhana kepada Javier. Javier mengangguk dan akhirnya memasuki pintu masuk yang besar. S membayangkan di tengahnya hanya ada lapangan kosong, dengan kursi-kursi di sekelilingnya. Namun, betapa terkejutnya dia, ternyata tidak demikian. Kolosumnya cukup nyaman, sangat berbeda dengan iklim dingin di luar, dan lapangan tengahnya terbagi hingga ratusan platform. Ada angka yang berbeda di setiap platform, dari 1 hingga 100, dan di dalam 100 platform ini, ada berbagai spesies binatang iblis terbang. Platform ini lebih seperti kandang. Bukankah itu elang haus darah? S terkejut saat ia melihat seekor elang berwarna merah tua sepanjang 30 meter. Karena elang haus darah ini mendapat julukan haus darah karena ia membunuh bahkan saudaranya sendiri. Binatang seperti ini di mata S tidak mungkin dijinakkan. Itu Lightning Wizard Sparrow, Sky Roaming Eagle. S mengenali binatang buas itu satu persatu dan sangat mengejutkan. Organisasi ini layak menyandang namanya, pikir S. Setelah menyaksikan tontonan megah itu, S segera mengikuti petunjuk dan akhirnya melihat jalur tempat dia duduk. Di setiap baris kursi, ada penjaga organisasi. Token milikmu, tanya seorang lelaki tua dengan dingin karena dia adalah penjaga di barisan S. Ini, Javier menunjukkannya lagi. Pergilah, jangan membuat masalah atau kau akan diusir. Orang tua itu hangat dengan wajah yang tidak bersahabat. Javier mengangguk dengan tenang dan menuju ke tempat duduknya. Ini adik kecil Javier. S mendengar suara yang ternyata familiar. Javier dengan cepat melihat Jason yang menyesuaikan tangannya ke transmisinya dan tidak perlu mencari tempat duduknya lagi karena sudah tepat di samping pria tersebut. Karena mereka membeli token ini pada waktu yang sama, tempat duduk mereka pun berdekatan. S tidak terkejut melihat Jason baik-baik saja setelah pertemuannya dengan paman itu. Jason sangat bersemangat bertemu Javier lagi. Adik kecil,
Kamu kedinginan sekali beberapa hari ini, keluh Jason setelah Javier duduk di sebelahnya. Sayang sekali kau masih baik-baik saja, gerutu Javier. Hahaha, kamu bercanda, adik kecil. Jason tertawa, dia tidak tampak terganggu oleh kutukan Javier. Aku harus memberikan uang tebusan kepada paman tua itu agar bisa melarikan diri. Jason menjelaskan bagaimana dia bisa lepas dari pamannya itu. Kalian berdua diam saja atau mereka akan mengusir kalian. Seorang wanita tua yang duduk di samping mereka dibasahi dengan wajah serius. Oh, maaf sudah merepotkanmu. Jason segera meminta maaf. Wanita tua itu mengangguk sambil tersenyum dan kemudian mengurus urusannya sendiri. Dasar orang menyebalkan. Hal itu benar-benar membuat Es jengkel. Aku ingin tahu apa tujuan sebenarnya dia. Adik kecil, binatang apa yang ingin kau tunggangi? Karena Javier sepertinya tidak mendengarkan ceritanya, Jason mengganti topik pembicaraan dengan tetap bersemangat. Aku tidak peduli asalkan mereka bisa terbang, jawab Javier dengan tenang. Proses berpikir adik kecil itu unik. Jason terkekeh. Tapi pertama-tama, kita harus mencari tempat duduk. Ingat, jumlah mereka hanya 5.000 dan ada 100.000 penawar. Kalau kamu tidak punya cukup batu ki, jangan ragu untuk meminjam dari saudaramu di sini. Es ingin mencibir tetapi menahan diri setelah mendengar tawaran murah hati Jason. Pada saat ini, seluruh tempat itu menjadi sunyi, dan dia mendapati Jason juga diam. Karena pada saat ini di platform yang baru dibuat, masuk 3 orang. Salah satu dari mereka adalah seorang pria parubaya yang berwibawa, dengan senyum lembut di wajahnya. Dia adalah Beastmaster dari cabang ini, Aden Peter. Di samping Aden ada 2 gadis cantik berusia remaja. Lihat 2 wanita cantik di samping si maniak itu. Mereka adalah murid-muridnya, bisik Jason kepada Javier. Astaga, bagaimana dia tahu? Aden berbicara saat itu. Hadirin sekalian, lelang resmi dimulai. Bab 122. Aden berbicara dengan senyum lembut terpampang di wajahnya, peraturannya sangat sederhana, penawar tertinggi menang dan tolong jangan berkelahi atau sedihnya, kami harus mengantarmu keluar. Selesai berbicara, Aden duduk di kursinya di panggung besar dan kedua gadis itu mengikutinya. Saat ini, seorang wanita menggoda memasuki peron. Dia mengenakan gaun biru langit yang sama tetapi belahan dadanya terlalu dalam dan sangat ketat sehingga, itu lebih mengungkapkan sosok seksinya. Salam semuanya, saya tuan rumah lelang ini, Rahel Brian. Rahel menyapa semua orang dan memperkenalkan dirinya dengan suaranya yang lembut dan posturnya yang menawan. Adikku, ini menarik perhatian karena menaikkan harga, jangan terpengaruh olehnya. Jason bercanda. Es memutar matanya tanpa berkata-kata. Tapi Jason berkata sejujurnya, dan ini adalah manuver lama. Begitu banyak orang di sini yang sudah mengetahuinya, lagi pula, lebih dari 90.000 orang di sini adalah bangsawan. Selain itu, mereka tidak berani menggoda kecantikan dewasa ini karena dia berasal dari organisasi. Mari kita mulai pelelangannya tanpa penundaan lebih lanjut. Suara lembut Rahel bergema, seperti yang bisa dilihat semua orang, 100 binatang iblis terbang jinak di 100 platform. Setiap binatang memiliki kecepatan yang berbeda. Itu sebabnya kami mengklasifikasikannya ke dalam 3 kategori berbeda. Cepat, lebih cepat, tercepat. Binatang buas dalam kategori cepat akan membutuhkan waktu 35 hari untuk mencapai ibu kota kerajaan agung. Kategori lebih cepat hanya akan memakan waktu 25 hari dan untuk yang tercepat, mereka dapat sampai ke ibu kota dalam 12 hari. Organisasi kami dapat menjamin, perhitungan ini akurat atau kami akan mengembalikan batu ki Anda 2 kali lipat jika terbukti salah. Rahel memperkenalkan ketiga kategori tersebut dengan senyuman di wajah cantiknya. Tidak ada seorang pun yang bersuara seolah-olah semua orang mengetahui kategorisasi organisasi ini sejak awal dan memang demikianlah masalahnya. Bahkan Es sekarang mengetahui hal ini dan dia telah memilih kategorinya, dia akan menawar. Sekarang pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana mereka melanjutkan distribusinya karena mereka tidak bisa menjual lebih dari 5.000 tempat ini, satu persatu, bukan. Mungkin akan memakan waktu berhari-hari dengan cara ini dan semua orang di sini ingin mencapai ibu kota secepat mungkin.
Karena mereka bisa mengintai lawan lebih awal jika mereka maju terlebih dahulu dan ini jelas merupakan keuntungan bagi mereka yang datang terlambat di permainan. Meski tes seleksi tinggal 6 bulan lagi, kompetisi sudah dimulai. Mari kita mulai dengan binatang kategori cepat. Jumlahnya ada 60 dan masing-masing bisa memuat 53 orang dewasa. Jadi, ada 3.180 kursi di kategori cepat. Rahel mengumumkan dan suasana seketika menjadi muram karena kini tibalah bagian sebenarnya. Akan merepotkan jika menjual 3.180 kursi ini satu persatu melalui lelang, jadi kami melelang seluruh 53 kursi sekaligus. Rahel mengumumkan dengan senyum di wajahnya. Kerumunan yang diam langsung berseru ketika semua orang terkejut. Apakah kalian bermain-main dengan kami? Seorang pria tidak tahan duduk dan berteriak keras-keras. Kebanyakan dari mereka juga memiliki raut wajah yang sama, tetapi tidak ada yang berbicara. Rahel tersenyum manis ketika dia mengharapkan tanggapan seperti ini. Tuan, tolong dengarkan saya terlebih dahulu sebelum Anda mengeluh. Kami akan menjual satu set 53 kursi kepada satu orang, tetapi kami juga akan mengizinkan orang itu menjual 53 kursi ini kepada orang lain dan tidak akan mengganggu mereka juga. Keributan besar lainnya muncul dan mereka semua akhirnya memahami apa yang dilakukan organisasi ini. Mereka melakukan ini karena para bangsawan. Jason berbicara dengan nada serius. Saudara, ini benar. Ini berarti rakyat jelata di tengah kerumunan tidak bisa mendapatkan kursi ini dengan mudah dan mereka harus mengemis atau membayar harga yang lebih tinggi lagi kepada siapapun yang mendapatkan kursi tersebut. Dan hanya rumah tangga besar dengan gelar bangsawan yang memilikinya, kekayaan semacam ini yang mereka miliki. Seorang pria yang duduk di samping Javier menjawab dengan serius. Es mendengarkan dalam diam, tapi matanya tajam. Bukankah itu terlalu berlebihan? Javier mau tidak mau bertanya. Selalu seperti ini. Keluarga besar tidak akan pernah membiarkan rakyat jelata yang mempunyai potensi bangkit dengan mudah, apalagi saat acaranya sebesar ini. Yang lain berbicara sambil mencibir, sekarang, kandidat manapun yang menjanjikan harus menundukkan kepala dan terlebih dahulu bergabung dengan keluarga dengan menandatangani kontrak loyalitas. Kamu pasti salah satu dari keluarga itu, kan? Jason terkekeh. Jadi, bagaimana kalau aku? Pastikan bahkan organisasi pun menyetujui cara kita. Dia mengejek lagi. Beberapa orang menatap tajam ke arah pria itu karena mereka juga termasuk orang biasa, terutama pria yang duduk di samping Javier. Es meringis karena jika begini, dia tidak bisa membeli satu kursi saja dan berbaring. Mari kita lihat apa yang terjadi terlebih dahulu, sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Di peron, Rahel berbicara lagi. Tetapkan nomor 1 dari 53 kursi, dalam kategori cepat. Tawaran awal adalah, 1000 batu ki rendah. Setiap tawaran harus ditingkatkan 100 batu ki rendah atau lebih. Rahel mengumumkan dan penawaran akhirnya dimulai. 1100 batu ki rendah. Sebuah tawaran langsung terdengar. 1.300, 1.500, 2.000. Harganya dengan cepat naik 2 kali lipat dalam hitungan detik dan hanya dengan ini kita bisa melihat betapa orang sangat menginginkan tempat ini. Senyum Aden semakin lebar melihat kerumunan yang antusias ini dan sedikit mengangguk puas. Es dengan tenang melihat pelelangan pertamanya dan merasakan kegembiraan aneh muncul dalam dirinya. Dia tidak tahu alasan pastinya dan terus mengamati. Selain Javier, Jason juga diam-diam memperhatikan penawaran dan cahaya tertentu melintas di matanya saat detak jantungnya berdebar kencang. Kursi nomor 34.536, telah menawar 3.100 batu ki rendah. Adakah yang ingin menawar lebih tinggi? Kata Rahel menggoda sambil tersenyum seperti bunga, yang membuat darah banyak pria mendidih. 311, 312, dan... Rahel mulai menghitung sambil mengamati kerumunan. 4.000. Seorang pria di barisan depan menawar. Oh, kursi nomor 2098 menawar 4.000 batu ki rendah. Ada tawaran yang lebih tinggi. Rahel mengamati kerumunan sambil tersenyum. Aku akan mengambil set pertama ini, 10.000. Sebuah suara mengejek terdengar dengan tawaran baru.
Semua orang melihat ke arah suara ini untuk melihat pria sombong ini. Bab 123. Mata semua orang tertuju pada barisan paling depan Kolosem. Di sana duduk seorang pemuda berjubah emas mewah dengan sulaman hitam. Wajahnya pucat dan tampan, matanya coklat penuh vitalitas, dan tubuhnya ramping. Dialah orang yang baru saja menawar 10.000 batu ki rendah dengan sikap sombong. Itu Victor Zander, putra bungsu Earl Patrick Zander. Seseorang di tempat kejadian dengan cepat mengenali remaja tersebut dan semua orang berseru. Hehe, Tuan Muda Kota Zander juga ada di sini, iya. Jason terkekeh. S juga mengukur Victor ini dengan penuh minat dan kilatan aneh melintas di matanya. Dasar bodoh, suatu kehormatan bagi kalian untuk bisa melihat Earl muda. Dia adalah pemuda paling berbakat di Zander County dan dia akan lulus ujian mendatang dengan nilai yang sangat bagus. Pria yang duduk di belakang mereka berbicara dengan nada meremehkan. Dia juga orang yang mengejek rakyat jelata sebelumnya. Beberapa bangsawan juga mencibir, mendengarnya seolah-olah mereka setuju dengannya, tetapi mata rakyat jelata di sekitarnya tampak dingin. Namun, tidak ada yang menegurnya karena ini adalah kota Zander dan tidak bijaksana untuk menyinggung mereka. Hehe, penjilat. Jason terkekeh saat itu tanpa menoleh ke belakang. Hah, sekarang giliran rakyat jelata yang mencibir. Dasar bocah manja, apa katamu? Raut wajah lelaki itu berubah gelap saat ia melepaskan aura kultivasi dasarnya. Paman tua, orang ini membuat masalah. Jason langsung berteriak pada lelaki tua yang bertanggung jawab atas keributan itu dan tetap tidak melihat ke arah lelaki itu. Oh, lelaki tua itu langsung mengalihkan pandangannya ke arah lelaki itu. Salah paham. Itu hanya salah paham. Lelaki itu dengan cepat berubah dari seekor singa menjadi seekor anjing. Kursi nomor 6, telah menawar 10.000 batu ki rendah, adakah tawaran yang lebih tinggi? Suara Rahel terdengar saat ini dan semua orang melihat ke panggung lagi. 10.001, 10.002, dan, Rahel mengamati kerumunan namun tidak ada tawaran yang muncul. Tidak seorang pun ingin menyinggung bangsawan muda kota itu. 10.003, selamat atas kemenanganmu di set pertama, tolong angkat tokenmu tinggi-tinggi. Rahel tersenyum manis pada Victor. Victor yang tengah tersenyum penuh kemenangan, wajahnya sedikit memerah melihat si cantik tersenyum kepadanya dan melakukan apa yang diminta si cantik sambil mengangkat tinggi-tinggi token milik si binatang buas. Senyum Rahel mengembang melihat reaksi Victor. Pada akhirnya, dia memang anak nakal, pikirnya. Tanpa basa-basi lagi, dia mengarahkan jarinya ke arah token binatang itu, dan seberkas putih pun melesat ke arahnya. Di mata semua orang yang waspada, sebuah angka kuning muncul pada token binatang Victor setelah menyerap rentetan itu. Token itu telah mencatat pembeliannya. S tercengang dan menggunakan mata rahasianya. Karena Jason, dia tidak sempat menggunakannya sebelumnya. S melihat banyak simbol berkilauan di sekitar Kolosseum, tetapi jumlahnya tidak sebanyak formasi perbatasan yang dilihatnya. Jelas kualitasnya rendah, tetapi baginya, bahkan simbol-simbol itu cukup penting. Sepertinya mereka telah berusaha keras dalam pelelangan ini. Jason terkekeh. Dia mungkin satu-satunya yang tidak terkejut dengan hal ini. Silakan tunjukkan saat lelang berakhir dan Anda akan menerima apa yang Anda menangkan, Rahel menjelaskan. Sekarang, lanjut ke set nomor 2 dari kategori cepat. Penawaran awal adalah 1.000 batu ki rendah. Setiap penawaran harus ditingkatkan sebanyak 100 batu ki rendah atau lebih. Rahel mengumumkan dan penawaran kedua pun dimulai. 2.000 batu ki rendah. Seseorang langsung menaikkan harganya 1.000. 10.000, hah, aku juga akan mengambil set ini. Victor tidak menunggu kali ini, dan sekali lagi mengajukan tawaran tinggi sambil tersenyum bangga pada Rahel. Ekspresi semua orang menjadi sedikit jelek, tetapi tidak ada yang menawar. Bodoh, komentar Jason. Benar, S tidak bisa tidak setuju dengan Jason dalam hal ini, dan dia bukan satu-satunya. Semua orang sudah menduga bahwa usia telah mengalahkannya pada akhirnya. Kekanak-kanakan sekali. Rahel tidak menunjukkan rasa jijiknya saat dia tersenyum pada Victor. Tuan ini kembali menawar 10.000 batu ki rendah, ada tawaran yang lebih tinggi.
Tidak ada tawaran lebih lanjut yang diajukan dan Victor pun memenangi set kedua. Jika kau menawar lagi, aku akan mematahkan kakimu. Jangan mempermalukan dirimu lagi. Suara bisikan manis terdengar di telinga Victor tepat ketika dia sedang menikmati kemuliaan saat menatap Rahel dengan mata penuh nafsu dan hasrat. Segala angan-angannya langsung buyar ketika ia menoleh ke samping dan melihat seorang gadis bercadar tengah menatapnya dingin dengan kedua mata indahnya yang berair. Kakak Skylar, kenapa? Victor mengeluh dengan kesal seperti tikus yang menakutkan, semua kesombongannya tidak terlihat lagi. Beranikah kau menanyaiku? Ucap Skylar dingin dengan tatapan mengancam seakan-akan ia mematahkan kakinya. Victor menggelengkan kepalanya dan dengan rasa kesal yang besar terpancar di wajahnya saat dia akhirnya setuju. Lagi pula, kita tidak lagi membutuhkan binatang buas yang cepat itu dan ayah dapat menggunakannya untuk merekrut cukup banyak anak muda. Kita membutuhkan yang tercepat, jadi simpanlah pamermu untuk mereka. Pada akhirnya, tatapan dingin di matanya melembut saat dia menghibur saudaranya, yang tampak tertekan. Victor mungkin dianggap sebagai jenius terbaik di daerah Xander, tetapi dia tahu itu tidak benar. Jenius yang sebenarnya adalah kakak perempuannya, Skylar Xander, di sampingnya. Namun informasi ini dirahasiakan karena ada keluarga saingan yang mungkin mencoba membunuhnya dan Victor adalah kambing hitamnya. Bakatnya di sini memang mencengangkan, tetapi di atas rata-rata di ibu kota. Namun, saudara perempuannya berbeda karena rahasianya. Itulah sebabnya Sang Earl sangat memanjakannya dan mengirimnya ke sini menggantikannya karena dia cukup cerdas dan dapat menangani situasi. Seperti yang baru saja dia tangani. Beberapa orang yang tengah memperhatikan Victor pun memperhatikan perubahan sikapnya dan tercengang melihat ke arah gadis bercadar di sampingnya. Salah satu pengamat itu adalah S. Ia juga menyadari perubahan suasana hati Victor karena ia berada dalam jangkauan indera jiwanya dan mengalihkan fokusnya kepada gadis bercadar itu. Oh, fluktuasi jiwa ini. S menyipitkan matanya saat menatap gadis itu, betapa menariknya tempat ini sebenarnya. Senyuman merayap di wajahnya. Satu hal yang ingin saya klarifikasi lagi adalah, wajah asli S atau reaksinya tidak dapat dilihat karena Two-Face Mask. Bab 124. Setelah Skylar menegur Victor, dia tidak menawar lagi dan rumah tangga besar lainnya akhirnya mendapat kesempatan untuk bersinar. Namun 58 set sisanya terjual dalam 2 jam, tawaran tersebut tidak pernah melewati batas batu 8.000 ki rendah. Orang mengira persaingan untuk mendapatkan kursi tersebut akan sangat ketat, namun hal ini tidak terjadi setelah satu kursi berubah menjadi 53 kursi karena rakyat jelata tidak dapat mengeluarkan kekayaan sebanyak ini. Bahkan jika mereka berhasil membeli satu set, seseorang yang kuat akan membunuh mereka sehingga tidak ada yang mau mengambil risiko. Mereka tidak memiliki keluarga besar seperti para bangsawan di belakang mereka. Semua orang termasuk para bangsawan, penuh dengan kebencian karena 1000 batu ki rendah mereka telah berubah menjadi sekadar tanda centang untuk pertunjukan ini. Sekarang hadirin sekalian, mari kita mulai pelelangan kategori yang lebih cepat tanpa basa-basi lagi, Rahel mengumumkan. Ekspresi semua orang serius karena kategori ini lebih cepat dan semua orang ingin tiba di ibu kota secepat mungkin, jadi rangkaian kursi ini akan menjadi sangat penting. Kami memiliki 30 set dalam kategori ini, dan ada 55 kursi di setiap kursi. Artinya 1650 kursi dalam kategori lebih cepat. Rahel mencerca sambil tersenyum. Sekarang penawaran awal set pertama adalah 5.000 batu ki rendah, dan setiap penawaran harus ditingkatkan 500 batu ki rendah atau lebih. Penawaran pertama untuk kategori lebih cepat dimulai setelah Rahel menelepon. 5.100, 6.000, 6.500. Pertarungan sengit dalam penawaran dimulai dengan kenaikan harga yang cepat dan akhirnya melewati angka 10.000. Adik Javier, bagaimana kalau kita membeli satu set ini bersama-sama? Jason berseri-seri pada Javier, yang diam-diam menonton pelelangan. Hah, kamu mau menawar untuk kategori yang lebih cepat? Pria di belakang itu mencibir karena dia punya masalah dengan Jason karena apa yang dia lakukan sebelumnya. Jangan menipu dirimu sendiri, nak. Kalau begitu, tidak masalah jika aku melakukannya.
Jason terkekeh dingin tanpa berbalik. 20.000. Jason berbicara dengan keras. Jalan itu langsung menjadi sunyi ketika semua orang melihat ke arah Jason. Anak muda ini berasal dari keluarga mana? Bisikan dimulai. Bodoh. S mengutuk. Dia tidak ingin ada yang melihat wajah Javier, tapi Jason telah merusak rencananya. Pria di kursi 64.033 itu telah menawar 20.000 batu ki rendah. Ada tawaran tinggi. Rahel tersenyum pada Jason saat dia mengamati kerumunan. Tidak ada tawaran yang datang karena dia mulai menghitung, 20.001, 20.002, dan 20.000 menjadi 3. Selamat, Anda telah memenangkan kursi pertama dalam kategori yang lebih cepat. Rahel tersenyum ketika dia mengirimkan garis putih ke arah token binatang Jason dan warna hijau, 1, muncul pada token binatang Jason. Nomor warnanya benar-benar berbeda dan ini membuat banyak orang tercengang. Kamu tidak bisa memiliki kekayaan sebesar ini, kamu hanyalah orang rendahan. Pria di belakang S itu berbicara dengan keras saat ini. Dia pikir Jason hanya menggertak untuk mengintimidasinya dan dia tidak akan membiarkan kesempatan ini melewatinya karena Jason sedang mencari kematiannya. Itu sebabnya dia menunggu Rahel mengakhiri penawaran dan mengukir nomor pada lencana binatang Jason terlebih dahulu sehingga dia tidak bisa lepas dari nasibnya lagi atau meminjam batu ki apapun dari bocah di sebelahnya. Terlebih lagi, jika dia berbicara sebelumnya, banyak bangsawan berdarah panas tidak akan membiarkan rakyat jelata memenangkan set ini karena ini akan menjadi tamparan bagi mereka dan bahkan bergandengan tangan untuk menghancurkannya. Namun, kini semuanya berada di bawah kendalinya. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Oh, bagaimana kamu tahu aku orang rendahan? Jason akhirnya menatap pria itu untuk pertama kalinya dengan mata sedingin es dan ketika dia melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, oh, sungguh binatang buas. Pria itu berwajah gorila. Semua orang tertawa ketika mereka juga menyadari kemiripannya. Bahkan Rahel mau tidak mau meletakkan tangannya yang bersalju di depan bibirnya untuk menyembunyikan tawanya dan kedua murid Aden pun ikut terkikik anggun. Ah, anak muda zaman sekarang. Aden tertawa kecil. Wajah pria yang mirip gorila itu langsung berubah menjadi merah padam, melihat semua orang menahan tawa. Pembuluh darah muncul di dahinya saat dia menegur dengan marah, kamu adalah orang biasa dan kamu hanya menggertak. Jika tidak, maka bayarlah sekarang juga. Dia tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu, jika Jason sekarang meminjam batu ki dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan orang banyak, dan yang paling penting dia akan menjadi sasaran. Sekarang semua orang menunggu jawaban Jason. Jason menghela nafas tak berdaya ketika dia melihat ke panggung dan berkata, bolehkah aku membayar paman tua itu? Dia mengarahkan jarinya ke lelaki tua yang berjaga. Tidak. Setiap pembayaran harus dilakukan di akhir lelang, jadi tolong tunjukkan saja batu ki untuk menghilangkan kecurigaan teman itu. Aden berbicara saat itu sambil tersenyum lembut. Namun dengan berpihak pada pria berwajah gorila tersebut, ia mengklarifikasi bahwa dirinya juga memiliki keraguan. Jason balas tersenyum pada Aden dan membalik tangannya, segunung kecil batu ki berkilauan muncul dan dengan satu gerakan membalik, gunung itu menghilang lagi. Senang. Dia menatap panggung secara mendalam. Hahaha, memang anak muda, zaman sekarang ini tidak bisa dianggap remeh. Aden tertawa terbahak-bahak sambil mengangguk ke arah Jason sambil mengamati pemuda itu dari dekat. Selidiki dia. Aden memerintahkan tapi hanya dua muridnya yang ada di sini. Jason dengan polosnya menatap pria berwajah gorila itu berkata dengan wajah serius, Paman berwajah bodoh, jangan mulai menangis sekarang atau aku akan mati sambil tertawa. Hahaha, tawa kembali terdengar di jalan. Bajingan, dahi Skyler sedikit memerah. Es tersenyum masam, badut sekali. Ahem, Rahel terbatuk ringan untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah dan berbicara dengan serius. Tolong, jangan membuat gangguan lebih lanjut atau kami harus mengantarmu keluar. Penonton langsung tenang setelah pertunjukan kecil itu. Bocah, tunggu saja. Pria berwajah gorila itu mengancam dengan niat membunuh secara telanjang terhadap Jason. Jason mengabaikannya sepenuhnya dan setiap rakyat jelata di sekitar area itu merasa segar setelah menyaksikan pria yang terus-menerus menghina mereka berubah menjadi bahan tertawaan. Adikku,
Aku akan menjualmu satu kursi seharga 10.000 batu ki rendah. Bagaimana diskon saudaraku? Jason bercanda. Tidak, terima kasih. Javier mendengus. Bab 125. Lelang berjalan lancar setelah penampilan kecil Jason dan, setelah 1 jam penuh, lelang kategori yang lebih cepat juga berakhir. Ada 10 keluarga Viscount dan 17 keluarga Baron di Zander County. Gelar bangsawan merupakan simbol kehebatan dan status di wilayah tengah dan tinggi. Dalam kerajaan, terdapat 9 ubin bangsawan, sedangkan yang tertinggi adalah Raja, Putra Mahkota, Pangeran, Adipati, Marques, Earl, Viscount, Baron, dan bangsawan atau bangsawan rendah merupakan yang terendah. Hampir semua kategori cepat dan tercepat dimenangkan oleh keluarga-keluarga bergelar ini, dan beberapa dimenangkan oleh keluarga bangsawan rendahan tanpa gelar. Sedangkan untuk rakyat jelata, tentu saja tidak ada, jika Anda tidak menghitung Jason sang kuda hitam. Banyak yang masih mengincar set pertama Jason, tetapi mereka tidak akan bertindak sampai penyelidikan yang cermat. Namun begitu mereka mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya, mereka tidak akan ragu untuk menghabisinya jika latar belakangnya buruk, terutama keluarga-keluarga yang memiliki gelar. Sekarang mari kita mulai babak terakhir lelang hari ini, kategori tercepat. Rahel mengumumkan dengan senyum ramah. Akan tetapi, tak seorang pun memperhatikan panggung karena sebagian besar orang berdiskusi satu sama lain tentang bagaimana mereka harus membagi kursi di antara mereka dan memanfaatkan kursi yang tersisa untuk menarik para pemuda yang menjanjikan. Alasan kedua mengapa banyak orang kehilangan minat pada kategori ini adalah karena mereka tidak punya peluang untuk memperoleh set terakhir ini, terutama dengan adanya keluarga-keluarga yang terpinggirkan yang mengamatinya seperti pemburu. Rahel juga menyadari suasana yang suram dan tahu alasannya. Hehe, mari kita buat ini menarik. Tapi Master Aden memang pintar, untuk melakukan ini pada akhirnya. Kilatan licik melintas di mata Rahel saat dia mengumumkan, dalam kategori tercepat, ada 10 binatang buas dan mereka hanya dapat membawa 10 orang dewasa karena lebih banyak yang akan menunjukkan kelincahan mereka. Jadi, hanya ada 100 kursi yang tersedia. Tidak seorang pun bereaksi banyak. Senyum Rahel semakin lebar saat dia akhirnya mengumumkan, karena hanya ada 100 kursi, akan ada lelang individu untuk kursi-kursi itu. Pengumuman ini seperti batu yang jatuh ke permukaan air yang tenang yang menimbulkan banyak riak. Kerumunan itu langsung menjadi hidup dan sebagian orang menjadi marah, sementara wajah-wajah lain berseri-seri karena kegembiraan. Hahaha, rubah tua itu sudah mempermainkan bangsawan dan rakyat jelata. Jason tertawa terbahak-bahak saat semua orang mengangguk setuju. Ada yang tidak beres. Es pun menatap tajam ke arah Aden yang tengah tersenyum bak orang tua yang ramah. Namun Es pernah melihat senyuman seperti ini di wajah Matis, rubah licik. Bukankah tidak adil jika aturannya diubah pada akhirnya? Seseorang berteriak di barisan depan. Dia berasal dari keluarga Viscount dan tidak senang dengan tindakan Aden yang tiba-tiba. Oh, bukankah kita bilang bahwa setiap kursi akan dilelang dalam bentuk set? Aden bertanya balik, jika Anda tidak puas, silakan pergi. Maafkan keponakanku, Beastmaster Aden. Seorang lelaki tua dengan cepat meminta maaf dan melotot ke arah pemuda yang baru saja berbicara. Orang itu segera menutup mulutnya saat merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya ketika melihat tatapan mata Aden yang hangat namun gelap. Para pemuda tak bahagia lainnya dari keluarga bergelar juga berhenti mengoceh saat mendengar Aden berbicara. Orang ini tidak takut membunuh siapapun, bahkan jika mereka adalah pangeran atau putri. Jadi tidak ada gunanya berdebat. Terlebih lagi, orang tua mereka pun bertingkah aneh karena mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Semua orang mengira bahwa Aden pada akhirnya bermain dengan para bangsawan. Di sisi lain, rakyat jelata cukup senang dengan hal ini. Sekarang mereka akan melihat para idiot bangsawan ini saling bertarung. Adik kecil Javier, haruskah aku membeli 2 untuk kita juga? Jason menatap Javier, yang terdiam hampir sepanjang pelelangan. Orang ini memang aneh, ya semakin dia tidak menarik perhatian orang lain semakin tidak masalah bagiku. Aku akan melakukannya sendiri, jangan khawatir, awasi saja punggungmu atau orang di belakangku itu mungkin akan memakanmu hidup-hidup. Javier menjawab dengan dingin.
Jason menoleh ke arah manusia gorila itu dan tak dapat menahan tawa, melihat matanya yang dingin seolah ingin meminum darahnya. Paman berwajah pantat itu tidak tertarik padaku. Jason mengangkat bahunya dengan polos. Kamu, wajah lelaki yang mirip gorila itu berubah penuh kebencian saat mendengar nama barunya itu, seakan-akan ada yang menginjak wajahnya. Aku akan mencincangmu menjadi jutaan keping. Ancamnya, tetapi tidak menyerang. Jason mencibir dan tidak lagi memperdulikannya. Kursi nomor 1. Harga awal adalah 500 batu ki rendah. Setiap tawaran harus dinaikkan sebesar 100 batu ki rendah atau lebih. Rahel akhirnya membuka tawaran. 1.000, seseorang langsung menggandakan harganya. 3.000, 5.000, harganya langsung meroket. Kakak, bolehkah aku menawar sekarang? Victor menatap Skyler dengan penuh harap. Ia hampir tidak bisa menahan diri selama ini. Bocah ini sungguh tidak sabaran. Skyler menggelengkan kepalanya tak berdaya, namun ada rasa sayang di matanya saat ia menatap adik laki-lakinya yang manja itu. Tidak sekarang, keluarga Viscount akan mendapat 30 kursi dan 20 kursi akan diberikan kepada keluarga Baron, sisanya milik kita. Apa kau lupa apa yang ayah katakan padamu, bukan? Skyler mencubit pipi Victor saat dia menghentikannya membuat masalah. Tampaknya dia tahu hal ini akan terjadi sejak awal dan ada rencana yang jelas. Baiklah, tapi kau harus membiarkanku mengerjakannya, oke? Victor akhirnya menyerah sambil mendesah tak berdaya. Setuju. Skyler mengangguk. Saat ini, tawaran telah dinaikkan ke angka 9.000. Ada tawaran yang lebih tinggi dari 9.000. Rahel mengamati kerumunan dan mulai menghitung, 9.000, 1, 9.000, 2. Dia berhenti sejenak dan menatap kerumunan. Namun tidak seorang pun berbicara karena hanya keluarga Viscount yang mengajukan penawaran satu sama lain dan keluarga Baron bahkan tidak mengajukan penawaran satu kali pun. Semua orang tahu ada semacam kesepahaman taktis di antara mereka. Rakyat jelata menyadari hal ini dan ekspresi mereka berubah buruk lagi karena mereka hanya bisa mendesah pahit. Rahel hendak menyegel kesepakatan itu ketika sebuah suara yang asing terdengar di tempat yang sunyi itu. 10.000 batu ki rendah. Semua orang menoleh dan akhirnya mengenali pemuda badut itu. Dia cukup terkenal karena membeli satu set dalam kategori tercepat. Namun yang membuat semua orang heran, ternyata penawarnya bukanlah si badut, melainkan anak muda lain yang berpenampilan biasa saja dan duduk di sebelahnya. Bab 126. Jason menatap Javier dengan bingung saat dia bertanya, "Mengapa kamu menunggu?" "Ya, Es-lah yang baru saja mengajukan tawaran atau lebih tepatnya dia hanya melompat di antara pertarungan keluarga bergelar. Mengenai mengapa dia melakukannya, hanya dia yang tahu alasan pastinya. Pertanyaan macam apa ini? Kita di sini untuk menawar, kan?" Javier menjawab tanpa ekspresi. "Oh, bodohnya aku." Jason segera menyadari betapa konyolnya pertanyaannya. Ini tidak baik. Apakah dia dari luar Thunder County? Mungkin saja. Kedua anak muda itu ramah. Semua orang memperhatikan pemuda polos itu dengan saksama, dan keluarga-keluarga bergelar itu melemparkan tatapan dingin kepadanya. Namun yang mengejutkan semua orang, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Mereka bahkan telah menyatukan Javier dan Jason tanpa mereka sadari karena mereka bukan berasal dari keluarga bangsawan manapun di daerah Thunder. Pria di kursi nomor 64.034 telah menawar 10.000. Ada tawaran yang lebih tinggi. Seru Rahel seolah-olah dia tidak menyadari wajah-wajah bangsawan yang jelek itu. Aden juga mengamati Javier dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak mengambil tindakan apapun karena wajar jika ada orang bodoh di antara kerumunan besar ini yang tidak bisa membaca suasana hati dengan baik. 10.001, 10.002, Rahel mulai menghitung. 15.000, seorang lelaki tua dengan dingin menaikkan tawarannya. Dia berasal dari keluarga Viscount. 30.000, namun sebelum Rahel sempat bereaksi, Es dengan santainya langsung menggandakan tawarannya. Semua orang kembali memperhatikan pemuda itu sekilas dan lebih cermat. 35.000, lelaki tua itu menatap dingin ke arah Javier dan menaikkan tawarannya lagi seolah menyuruhnya mundur. 50.000, namun Es punya rencana lain dalam pikirannya.
Semua orang menarik napas dalam-dalam karena ini adalah tawaran tertinggi hingga saat ini dan tawaran ini datang dari seorang pemuda yang tidak dikenal. Rahel tercengang dan menatap pemuda itu lebih saksama, yang baru saja menaikkan harga menjadi 50.000 dalam sekejap. Orang tua yang menawar melawan es, raut wajahnya menjadi lebih buruk tetapi dia tidak lagi memperjuangkan kursi itu karena harganya terlalu tinggi. Ada tawaran tinggi. Rahel bahkan tidak menghitung lagi dan bertanya langsung. Namun, tidak ada tawaran yang masuk. Siapa yang waras akan melawan orang gila yang menaikkan harga seolah-olah itu bukan apa-apa. Selamat, Tuan, atas kemenanganmu di kursi pertama. Tolong angkat token binatangmu. Rahel tersenyum pada Javier. Javier dengan acuh tak acuh mengangkat token binatang buasnya saat seberkas cahaya putih memasukinya dan angka 1 emas muncul di atasnya. Skyler juga menatap Javier dengan mata menyipit, ayah pasti tidak senang sekarang. Hehe, nilaimu cukup tinggi seperti kakakmu. Jason menggoda Javier tetapi ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka kambing hitam ini begitu kaya. Terima kasih. Javier tersenyum untuk pertama kalinya pada Jason. Jason tiba-tiba merasakan sensasi aneh saat melihat senyum hangat Javier dan merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak dapat menjelaskannya dan tidak menemukan perubahan lain. Jadi, dia mengira itu hanya imajinasinya. Orang malang itu hanya senang mendapat kursi, itu saja, asumsi Jason. Penawaran kursi nomor 2 juga sama seperti kursi nomor 1. Silakan lanjutkan. Rahel tidak membuang waktu lagi dan membuka penawaran untuk kursi kedua. Penghalang itu kini telah hilang. Akhirnya aku bisa memenangkan kursi ini dan aku akan memberi anak itu pelajaran yang menyedihkan setelah pelelangan ini. Lelaki tua yang menawar bersama Javier berpikir dengan kesal. Ia baru saja akan menawar ketika mendengar suara itu lagi. 50.000 batu ki rendah. Suara Javier seperti guntur saat ini. Mata Aden akhirnya menyipit untuk pertama kalinya saat ia menatap Javier. Aku butuh informasinya, sampai tuntas. Ia memerintahkan murid-muridnya dengan serius. Skyler juga sama karena orang tak dikenal ini menggagalkan rencana mereka. Orang tua dengan wajah tercengang itu menatap Javier, begitu pula Jason dan yang lainnya. Javier, bukankah satu kursi cukup untukmu? Jason tidak lagi memanggil Javier dengan sebutan adik. Tidak, kakak Jason, aku ingin seluruh binatang itu untukku. Javier tersenyum pada Jason. Jason menelan ludah saat melihat pantulan dirinya di tubuh Javier dan dia yakin pasti ada sesuatu yang salah dengan orang aneh ini. Es saat ini sedang menertawakan Jason dalam hatinya. Apa ada tawaran yang lebih tinggi? Rahel segera tersadar dari lamunannya dan berkata, orang ini sedang mencari kematian. Pikirnya dengan muram. Tak seorang pun bicara karena mereka sudah melabeli Javier sebagai orang gila. Pria di kursi nomor 64.033 juga memenangkan kursi nomor 2, Rahel mengumumkan sambil tersenyum yang tidak lagi alami. Ahem, suara Aden terdengar saat ini di tempat yang sunyi. Saya ingin mengumumkan sesuatu yang telah dilupakan oleh rekan kita sebelumnya. Pembayaran untuk kategori tercepat dilakukan di muka, bukan setelah lelang. Dia tersenyum lembut, terutama saat menatap Javier. Saya dengan rendah hati meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Semua orang tahu ini omong kosong. Aden melakukan ini untuk melihat apakah Javier menggertak dan mempermainkan mereka. Alasan kedua adalah untuk mengetahui apakah orang-orang ini adalah bangsawan karena seorang bangsawan tidak akan menerima perlakuan seperti ini begitu saja dan menunjukkan ketidaksenangan saat menyatakan statusnya. Akan tetapi, Aden sama sekali tidak menyadari kedipan mata di wajah Javier, seolah ia tidak terganggu sedikitpun. Di tengah tatapan penasaran dan penuh kebencian semua orang, Javier bangkit dari tempat duduknya dengan senyum arogan di wajahnya. Beastmaster sudah tua, dan wajar saja jika dia lupa di usianya sekarang. Javier mengangguk mengerti. Tetapi semua orang di sekitarnya bergerak sejauh yang mereka bisa dan hanya ada satu pikiran di benak setiap orang saat ini untuk orang ini, orang gila. Wajah Jason seperti ingin menangis karena suatu alasan. Rahel menjauhkan diri dari Aden karena dia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul dari Aden. Namun, senyumnya tidak hilang. Jangan khawatir,
Beastmaster, aku akan membayar di muka. Bagaimana dengan ini? Kita akan terhindar dari lebih banyak ketidaknyamanan. Javier menyeringai riang saat ini. Oh, aku siap mendengarkan, teman kecil. Silakan bicara sesuka hatimu. Aden mengangguk pelan. Karena Beastmaster sudah memberikan persetujuannya, saya akan terus terang saja, kata Javier. Bab 127. Suatu hari sebelum binatang itu memanggil pelelangan. Di jantung kota Zander, terdapat perkebunan mewah yang luas dikelilingi tembok besar dan banyak penjaga pembudidaya yang kuat. Ini adalah tanah milik Earl Estate milik Patrick Zander, Earl daerah Zander dan kepala keluarga Zander. Di dalam perkebunan itu terdapat halaman yang luas, dihiasi bunga-bunga indah, dan udara dipenuhi wangi yang menyenangkan. Di tengah-tengah pelataran ini terdapat sebuah meja giok persegi panjang besar dan kursi-kursi mewah. Saat ini, 28 dari 34 kursi telah terisi. Mereka semua mengenakan pakaian mewah dan ada aura bermartabat di sekitar mereka seolah-olah mereka semua berada di atas orang banyak. Mereka semua bangsawan. Di mana Earl Zander? Seorang pria parubaya berbicara dengan suara tegas. Viscount Ayan, tebakanmu sama bagusnya dengan tebakanku. Pria yang duduk di depan Ayan mengangkat bahu. Bersabarlah. Kapan Earl Zander mengecewakan kita? Seorang wanita cantik berbicara dengan suaranya yang menawan. Hahaha, Viscountess Macei benar, akulah yang tidak sabaran. Teriak Viscount Ayan. Pada saat ini, pintu halaman terbuka dan beberapa sosok masuk. Di depan sosok-sosok itu ada dua lelaki setengah baya dan seorang pemuda yang penuh semangat. Di belakang mereka ada tiga gadis ramping nan cantik bak bunga melati. Seorang pria setengah baya memiliki senyum lembut di wajahnya, dan yang mengejutkan, dia memang begitu. Aden Peter, penguasa binatang dari Beastcalling Colosseum di Zander City. Dan yang satu lagi punya ekspresi garang di wajahnya dan tubuh berotot tinggi setinggi 1,9 meter, aura di sekelilingnya adalah aura pejuang yang ganas, dia adalah Earl Patrick Zander. Pemuda itu sangat mirip dengan Patrick, tetapi dia tidak berotot atau setinggi Patrick. Dia adalah Nico Zander, putra tertua Patrick. Adapun gadis-gadis itu, dua di antaranya adalah murid Aden dan yang terakhir adalah Skylar Zander, putri Earl Patrick. Para bangsawan segera berdiri dan menyambut mereka semua dengan sopan santun yang mulia. Earl Patrick hanya mengangguk tanpa ekspresi saat dia langsung duduk di kursi utama meja dan Aden duduk tepat di sebelahnya dengan senyuman khasnya. Setelah keduanya duduk, semua orang kembali ke posisi semula. Suasana langsung berubah serius saat Earl Patrick berbicara dengan nada pasif. Para bangsawan, seperti yang kita semua tahu, saya memanggil Anda ke sini untuk membahas lelang besok. Seperti yang kita semua tahu tentang pengaturan lelang, terima kasih kepada Lord Aden di sini. Namun ada masalah bahwa set kategori tercepat hanya 10. Earl Patrick mengamati para bangsawan lainnya. Ekspresi mereka agak masam mendengar ini, tetapi mereka tidak berbicara dan membiarkan Earl Patrick melanjutkan. Sejauh yang saya ketahui, ada 27 keluarga bergelar di wilayah keluarga saya dan selama beberapa generasi, hubungan kami sangat baik karena keluarga Zander tidak pernah memperlakukan kalian seperti orang luar. Dan saya berencana untuk terus melakukannya, kata Patrick. Earl Zander terlalu baik, kami semua tahu betapa Anda menjaga keluarga kami, dan kami sangat berterima kasih atas hal ini. Seorang pria dengan bekas luka di pipinya berbicara. Dia adalah seorang baron. Semua orang mengangguk setuju karena Patrick tidak berbohong sedikitpun. Earl Patrick memasang wajah penuh penghargaan saat berbicara. Nah, ini kesepakatannya. Setelah Lord Aden yang tertekan setuju untuk mengadakan lelang kategori tercepat, set demi set. Mata semua orang berbinar, namun tak seorang pun bersuara. Namun, untuk menunjukkan rasa terima kasih kami, saya memutuskan untuk menyumbangkan 1,5 juta batu ki rendah kepada organisasi tersebut. Saya akan sangat berterima kasih jika keluarga Anda juga menyumbangkan 100.000 batu ki rendah. Suara Patrick sedikit dipaksakan pada akhirnya. Semua orang di halaman tahu bahwa sumbangan ini tidak lain hanyalah harga yang harus mereka bayar untuk sebuah lelang perorangan. Karena semua orang di sini tahu sifat asli Aden yang tampak lembut itu.
Dia sangat rakus akan batu ki. Aden Peter berada di sini selama hampir 20 tahun dan setiap tahun keluarga-keluarga ini akan menyumbang kepada organisasi tersebut atau lebih tepatnya, kepada Aden. Sebagai balasannya Aden akan melindungi mereka dan memberi mereka beberapa perawatan VIP di cabangnya. Lelang ini hanyalah salah satu metode pembuatan batu ki baginya, dengan jumlah yang besar pula. Pertama, dia membocorkan informasi kepada keluarga-keluarga tersebut tentang pelelangan sejumlah batu ki dan kini dia memeras lebih banyak lagi dari mereka. Namun mereka tidak punya pilihan dalam hal ini karena lelang individu ini sangat penting bagi mereka. V. Isit N0 V. L garis miring B kurung buka I kurung tutup N kurung tutup.co per meter untuk pengalaman membaca novel terbaik. Semua orang menginginkan kursi di kategori tercepat hanya untuk mengirim para jenius mereka ke ibu kota secepat mungkin. Karena ada rahasia yang hanya diketahui oleh keluarga yang tergila-gila. Mereka selalu dapat membeli semua set dan mendistribusikannya di antara mereka sendiri. Namun, si tua bangka, Aden dengan polosnya mengatakan bahwa jika mereka tidak mematuhi tawarannya yang baik, dia tidak dapat menjamin tidak akan ada pembeli lain untuk perangkat tercepat ini. Itu adalah ancaman nyata yang artinya jika mereka tidak memberinya cukup makanan, dia akan memastikan untuk makan dari tempat lain. Lagi pula, banyak orang licik yang ingin mengirim lebih banyak anak muda mereka ke ibu kota sesegera mungkin dan memanfaatkan rahasia ini, yang akan dibatalkan dalam 20 hari. Aden juga mengetahui rahasia ini dan tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk meraih kesuksesan besar, itulah sebabnya dia memanfaatkannya. Adapun perubahan aturan untuk kelompok ini, itu tidak lain hanyalah kebohongan karena kategori terakhir selalu menjadi lelang eksklusif. Aden baru saja memberi mereka setengah dari informasi tersebut terlebih dahulu, lalu, dengan disertai ancaman, dia melengkapinya. Dia tidak berani mengubah aturan yang ditetapkan oleh organisasi itu, jika dia melakukannya, itu sama saja dengan bunuh diri. Para bangsawan ini pun mengetahui tentang teror yang dilakukan oleh ketiga raksasa ini dan melanggar peraturan yang ditetapkan oleh mereka demi keuntungan pribadi sama saja dengan mencari kematian. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka akan menghadapi maut jika mereka mengungkapkan kebenaran semacam ini. Sebab jika Aden membunuh mereka semua di sini dan sekarang, tidak akan ada seorang pun yang menyelidikinya. Sebelum kamu memukul anjing, cari tahu nama tuannya. Fase ini sangat cocok di sini. Pada akhirnya, semua orang tersenyum pahit karena mereka setuju dengan sumbangan, dan Aden segera berpamitan dengan murid-muridnya sambil menyeringai lebar setelah mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas kebaikan mereka. Suasana hati semua orang suram. Semuanya, tidak perlu berkecil hati hanya karena memikirkan keuntungan jika anak muda kita lulus ujian atau menarik perhatian seseorang. Jangan lupa, ini bukan hanya tentang lembaga ini saja. Earl Patrick mencoba membangkitkan semangat semua orang. Earl memang bijak seperti biasanya. Viscountess Mace terkekeh. Sekarang, rubah itu sudah pergi. Mari kita bahas pembagian set dan kursi. Earl Patrick tidak bertele-tele saat memulai pembagian. Pertama, Viscount Families, 30 set cepat, 15 set lebih cepat, dan 30 kursi tercepat. Keluarga Baron akan mengambil 25 set cepat, 10 set cepat, dan 20 kursi tercepat. Zander Family tidak memerlukan set tersebut di dua kategori pertama dan karena itu, kami akan membicarakan 50 kursi kategori tercepat yang tersisa. Sedangkan untuk set yang tersisa, biarkan saja keluarga bangsawan yang lebih rendah memilikinya atau mereka juga akan membenci kita seperti rakyat jelata. Apakah ada yang keberatan? Patrick mengamati kelompok itu. Tidak seorang pun berkeberatan, karena Earl Patrick memberikan sebagian besar keuntungan kepada mereka dan hanya berbicara setengah dari kursi kategori tercepat. Tawaran ini jelas menguntungkan mereka. Bagaimana mungkin mereka masih bisa mengeluh? Patrick mengangguk puas. Semua orang pergi setelah rapat selesai. Sekarang hanya Patrick, Nico, dan Skyler yang tersisa di halaman. Baik Nico maupun Skyler tidak berbicara selama rapat dan hanya mengamati dengan mata cerdas mereka. Ayah, bisakah kita percaya pada rubah tua itu? Nico akhirnya berbicara setelah semua orang pergi.
Earl Patrick terkekeh pelan, aku yakin bahkan ayahnya tidak mempercayainya. Lalu, mengapa kita harus mempercayainya? Nico menyeringai karena dia setuju dengan komentar ayahnya. Tapi kita memberi terlalu banyak dan tidak mendapat balasan apapun. Skylar berbicara dengan nada kesal dalam suaranya yang indah. Little Sky, jangan seperti ini. Aku melakukan ini untukmu. Begitu semuanya berjalan sesuai rencana, bahkan si rubah tua pun harus menundukkan kepalanya di hadapan kita. Patrick menatap penuh kasih pada putrinya yang entah mengapa masih mengenakan kerudung. Air mata mengalir di mata indah Skylar saat ia berbicara dengan tekad, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tahu. Jangan terlalu memaksakan diri. Sekarang pergilah dan beristirahatlah. Ada yang ingin aku bicarakan dengan kakakmu. Earl Patrick membelai rambut Skylar yang sehalus sutra sebelum dia pergi. Setelah Skylar pergi, wajah ayah dan anak itu berubah serius. Nico berkata dengan wajah muram, aku pikir dia sedang merencanakan sesuatu. Aku tahu. Patrick mengangguk serius, itulah sebabnya aku mengirimmu dan pengawal setia lainnya. Kita harus bergerak lebih hati-hati atau kita bisa kehilangan segalanya. Ayah dan anak itu mengobrol lama sekali dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Tanda hubung. Hari pelelangan. Semuanya berjalan sesuai rencana para bangsawan sampai seorang anak laki-laki tak dikenal muncul. Bab 128. Javier berkata, bagaimana kalau memberiku 10 tempat sekaligus untuk 1 juta batu ki rendah? Semua orang menarik napas dalam-dalam, mendengar kata-kata Javier yang mendominasi. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Sialan deh, tombol yang mana yang baru aja dia tekan buat berubah jadi orang yang beda banget. Gerutu Jason. Aden yang berada di atas panggung juga tercengang mendengar tawaran Javier. Siapa dia sebenarnya? Sayangnya, tidak ada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaannya itu. Sebelum Aden sempat bereaksi, Javier kembali berbicara dengan ekspresi sombong. Percayalah padaku Beastmaster, para idiot ini tidak akan bisa menang melawanku. Karena mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Hehe. Javier memandang dengan jijik keluarga-keluarga bergelar di barisan depan. Sekarang wajah mereka sehitam arang. Lihat itu. Tidak ada yang berani menyemangati. Percayalah, gerombolan ini bahkan takut pada bocah nakal yang masih baru di belakang telinganya. Apa yang bisa mereka lakukan pada tuan ini? Pengecut. Javier mencibir sambil menggelengkan kepalanya karena kecewa. Seruan hening lainnya dimulai, orang ini entah memiliki latar belakang yang sangat hebat atau dia tidak takut mati sedikit pun. Adapun keluarga-keluarga yang mendapat gelar itu, mereka mendidih dengan amarah yang gila-gilaan. Mata para pemuda berdarah panas itu memerah. Tidak ada seorang pun yang berani mempermalukan mereka di depan umum seperti ini sebelumnya. Mereka semua ingin menyerang dan mencabik-cabik si tolol dan sombong itu hingga berkeping-keping, tapi para tetua mereka memegangi mereka dengan erat. Seperti yang dikatakan Javier, mereka tidak berani bergerak sebelum memastikan siapa pria sombong ini. Bagaimanapun, hal yang tidak diketahui lebih berbahaya dan misterius. Akan tetapi, ada satu orang yang tidak secermat para bangsawan lainnya. Bajingan, siapa yang kau panggil anak nakal? Victor menatap Javier dengan brutal. Dia tidak pernah mengalami aib semacam ini di depan banyak orang dan tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikannya kecuali Skylar yang juga linglung karena sikap Javier yang sombong. Namun dia segera tersadar dari lamunannya saat mendengar suara Victor yang marah dan segera menegurnya, diam dan duduk. Tetapi Victor tidak mundur sedikit pun dan terus menatap Javier dengan niat membunuh. Wah! Nyalimu lebih besar daripada fosil-fosil tua itu. Aku akan memberimu sebanyak itu. Tapi, enyahlah dari hadapan orang-orang tuamu saat mereka berbicara. Javier langsung memarahi Victor tanpa menahan diri. Orang ini benar-benar malapetaka. Raut wajah Jason tampak seperti ingin menangis setiap saat. Mata Victor menjadi merah ketika mendengar hinaan lainnya dan dia hendak menyerang ketika dia merasakan kesadarannya tiba-tiba menghilang. Skylar harus mengalahkan Victor demi kebaikannya karena dia tahu bahwa pria itu begitu ceroboh mengejek semua orang di sini tanpa peduli dengan kehadiran Aden. Tidak ada tukang menggertak yang bisa menggertak dengan percaya diri.
Dia pasti punya seseorang yang bisa diandalkan. Namun, tatapan matanya dingin saat menatap Javier. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang diterima kakaknya ini. Cek, cek, anak muda memang tak kenal takut. Javier mendecak lidahnya dengan ekspresi nostalgia di wajahnya seolah dia adalah hantu tua. Semua orang ingin memutar mata mereka karena orang ini melakukan kebalikan dari semua yang baru saja dikatakannya dan dia sendiri masih muda. Aden benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, begitu pula dengan ketiga wanita cantik di atas panggung. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini di mana dia benar-benar buta. Pandangan Aden sangat berbeda dari yang lain karena hanya satu orang yang bisa bersikap begitu sombong di matanya dan itu adalah, mungkin dia menempatkan seseorang di posisi berpengaruh di salah satu dari dua raksasa. Saat pikiran ini muncul, ekspresi Aden menjadi serius, dan dia tidak berani mengambil risiko lagi sampai dia menyelidiki pemuda yang mendominasi ini. Karena orang dalam suatu organisasi hanya takut kepada orang dalam organisasi tersebut. Begitu pula Aden. Ia tidak berani mengambil risiko dengan sifat liciknya. Aden adalah orang yang sangat pandai membaca orang, dan dia bahkan memiliki keterampilan khusus yang dapat merasakan ketakutan karena binatang buas takut pada makhluk lain dan itu adalah hal terpenting yang harus dikendalikan untuk berhasil menjinakkan binatang buas. Aturan yang sama juga berlaku untuk manusia. Jika seorang manusia berbohong atau menggertak, ia akan menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang samar dan itulah yang diandalkan Aden untuk menilai pihak lain. Dan pemuda ini begitu tenang sehingga dia bahkan tidak merasakan sedikit pun rasa takut darinya. Bagaimanapun, dia hanya kultivasi alam gerbang Ki ketiga. Bagaimana dia bisa lolos dari keterampilan kultivator sungai Ki Aden, kan? Aden hampir lupa bahwa dia sedang berdiri di atas panggung. Semakin dia berpikir, semakin dia tenggelam dalam pikirannya, dan semakin dia yakin bahwa latar belakang Javier tidak bisa diremehkan. Pak Tua, kenapa kau masih tidak bicara? Aku tidak punya waktu seharian di sini. Suara Javier yang tidak sabar terdengar lagi. Kali ini, dia bahkan tidak memanggilnya Beastmaster dan langsung memanggilnya orang tua. Semua orang mengira keberanian pemuda ini lebih tinggi dari langit. Aden tersadar dari lamunannya dan melirik sekilas ke arah pemuda bertampang biasa saja itu namun tetap tidak menemukan jejak rasa takut dan hanya melihat wajah sombongnya. Ahem, Tuan Muda, mohon maaf atas kelakuan saya. Senyum khas Aden kembali muncul saat dia meminta maaf. Semua orang tercengang, melihat Aden mengubah nada bicaranya dan bahkan meminta maaf kepada pemuda ini. Mereka tidak menduga hal ini. Memang sudah tua. Javier mengangguk mengerti. Wajah Aden berkedut, namun dia tidak membalas dan berkata, Tuan Muda, karena Anda bersedia membayar 1 juta untuk 10 set, maka, ini milik Anda. Javier menyeringai dengan arogan sambil melirik ke arah lelaki tua yang sedang berjaga dan berkata, Pak Tua, kemarilah dan ambillah batu-batu ki ini atau anjing-anjing di barisan depan itu mungkin akan bertarung denganmu untuk mendapatkannya. Orang tua itu pun terpesona, tetapi karena sang penguasa binatang memperlakukan pemuda ini dengan hormat, bagaimana mungkin dia berani memperlihatkan rasa tidak hormat. Mengenai komentar tentang anjing, semua orang tahu ia merujuk kepada keluarga-keluarga bergelar dan rakyat jelata menahan tawa mereka. Bab 129. Orang-orang dari keluarga bergelar benar-benar ingin menerkam bajingan itu kali ini tetapi entah bagaimana menahan diri karena bahkan Aden tidak melakukan apa-apa setelah orang gila itu mengejeknya. Bagi semua orang, hari ini benar-benar membuka mata. Seorang pemuda tak dikenal telah mendominasi seluruh pelelangan dan bahkan Beastmaster tidak berani bergerak. Awalnya mereka mengira dia orang gila, tapi kini semua orang menaruh hormat padanya, terutama rakyat jelata di tempat itu. Pemuda itu tidak memarahi mereka sekalipun dan terus menamparkan wajah para bangsawan yang sombong itu. Hal ini membuat mereka merasa segar kembali. Di sisi lain, peristiwa ini meninggalkan rasa pahit di mulut para bangsawan. Sekarang mereka tahu persis apa yang dirasakan rakyat jelata. Javier dengan acuh tak acuh membayar 1 juta batu ki rendah di muka seperti yang dijanjikan. Kapan kita berangkat? Javier bertanya kepada lelaki tua itu setelah membayar iurannya. Pagi sekali.
Tuan muda, lelaki tua itu tidak berani bersikap seperti sebelumnya dan menjawab dengan hormat. Javier mengangguk puas dan berkata dengan dingin, jangan membuatku menunggu, aku benci itu. Orang tua itu segera mengangguk dan kembali ke posisinya. Javier duduk bersandar sambil akhirnya menatap Jason, yang saat ini memiliki ekspresi mengerikan di wajah tampannya. Kakak Jason, bagaimana kalau aku menjual satu tempat kepadamu hanya dengan satu batu ki? Bagaimana dengan tawaran persaudaraanku? Javier tersenyum pada Jason. Jason tahu dia telah mengacau kali ini dan dia bahkan tidak tahu alasannya, ini benar-benar membuatnya marah. Aku punya monsterku. Jason tertawa datar sambil menolak tawaran itu. Orang-orang di samping mereka sudah mengikat kedua anak muda yang tidak dikenal ini menjadi satu, karena mereka begitu bersahabat satu sama lain. Tidak, kau harus ikut denganku, suka atau tidak, dan aku akan memastikan bahwa lelaki tua itu akan menuruti perintahku. Javier menyeringai namun ada nada dingin dalam suaranya, dia jelas-jelas mengancamnya. Jason menyipitkan matanya dan untuk pertama kalinya, dia merasakan kehadiran binatang buas yang sedang tidur dari pemuda yang sangat lemah namun ketakutan ini. Tidak berbicara lagi saat dia kembali ke dirinya yang normal dan menonton pelelangan dengan nyaman. Usai pertunjukan akbar itu, acara lelang berjalan lancar. Akan tetapi, tak seorang pun yang berminat lagi dan sesekali mereka menoleh ke arah pemuda bertampang biasa yang diam-diam menonton jalannya lelang. Tak seorang pun dapat bermimpi bahwa anak muda ini telah menyebabkan kegaduhan seperti itu, dan dia begitu sombong hanya dengan melihat penampilannya yang tenang. Skyler juga mengamati pria sombong yang menghina kakaknya dengan waspada dan penuh rasa ingin tahu. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, siapakah dia sebenarnya dan mengapa aku merasakan emosi aneh ini. Pasti karena bajingan ini menghina Victor yang malang. Aku akan membalasmu. Setelah 1 jam, pelelangan akhirnya berakhir dengan kursi-kursi yang tersisa dimenangkan oleh keluarga-keluarga yang berhak, tetapi mereka tidak senang dengan hilangnya 10 kursi, terutama penghinaan yang menyertainya. Sekarang lelang sudah selesai. Bagi yang sudah mendapatkan set dan kursi, silakan tinggal sebentar. Untuk yang lainnya, terima kasih atas partisipasinya dalam lelang hari ini. Jika Anda tidak mendapatkan set atau kursi, jangan khawatir. Akan ada lelang lagi dalam 2 bulan dari sekarang, jadi harap nantikan, tulis Rahel. Masa meninggalkan tempat itu menyatu dengan set itu, dan kursi-kursi tetap berada di tempatnya. Setelah kerumunan besar itu pergi, hanya sekelompok kecil yang tersisa. Tuan-tuan, sekarang kalian semua dapat membayar iuran dan mendapatkan tiket bis dengan menukarkan token bis. Ingat, siapapun dapat menggunakan tiket bis ini dan kami hanya akan menghibur mereka yang memiliki tiket bis. Ucap Rahel kepada para pemenang. Pengumuman ini juga punya arti lain. Siapapun yang punya tiket bis bisa menggunakannya, artinya tidak masalah dari mana dan bagaimana mereka mendapatkannya. Setelah pengumuman ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah 2 anak muda yang duduk sendirian itu. Terutama keluarga-keluarga yang bergelar, mereka ingin cepat-cepat mencari latar belakang bocah sombong itu dan jika dia menggertak, mereka akan menyiksanya sampai mati. Ingat, semuanya, perjalanan akan dimulai pagi-pagi sekali. Harap datang tepat waktu atau kami tidak akan bertanggung jawab jika kalian tertinggal dan tiket bis kalian juga tidak akan berguna lagi. Rahel akhirnya menyelesaikan tugasnya saat dia kembali. Dan di sini kupikir ada sesuatu yang sangat penting. Suara mengejek Javier terdengar saat ini, orang tua berikan kami tiket kami agar kami bisa pergi dengan tenang. Javier melambaikan token binatangnya dengan tenang ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu juga tidak menunda dan mengambil token dan memberikan Javier 10 tiket emas dan Jason 54 sesuai dengan warna kategorinya. Suasana hati Jason muram saat ia membayar dan menerima tiket tersebut. Ini bukanlah akhir yang ia duga. Ayo kita pergi, kakak Jason. Atau kau mau membuang waktu melihat orang-orang idiot itu? Javier menyeringai pada Jason. Bajingan, umpat Jason. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti Javier. Di tengah tatapan semua orang yang penuh kebencian sekaligus rasa ingin tahu,
kedua anak muda itu pergi. Beastmaster, kami mengandalkanmu untuk memberitahu kami tentang latar belakang mereka. Setelah Ace dan Jason pergi, keluarga bangsawan itu fokus beralih ke Aden. Jangan khawatir, aku sendiri juga penasaran dan setelah mengetahui semua tentang mereka, aku akan mengirim seseorang untuk memberi tahu kalian. Aden mengangguk. Hanya Aden yang bisa benar-benar mengetahui latar belakang sebenarnya dari kedua pemuda itu karena jaringan informasi ketiga raksasa itu sangat dalam dan mereka bisa menemukan siapa saja yang berada di bawah Royal Lens jika mereka muncul. Aden telah menunjuk murid-muridnya untuk merekam kedua wajah itu dalam kristal gambar yang dapat menyimpan penampilan seseorang. Itu sangat berguna dalam situasi seperti ini. Dia telah memindai keduanya dengan sangat hati-hati dengan keahlian rahasianya dan yakin bahwa mereka tidak sedang menyamar. Sekarang dia tinggal menunggu hasilnya. Setelah itu, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Keluarga bangsawan ini sudah cukup untuk menghadapi mereka jika mereka hanyalah orang biasa. Adapun kekayaan mereka, itu milik Aden karena dialah yang memberikan informasi. Adapun para penjahat ini, mereka hanya ingin mencabik-cabik Javier. Bab 130. Di dalam Earl Estate, di aula besar. Seluruh keluarga Zander hadir. Earl Patrick sedang duduk di samping seorang lelaki tua yang kebetulan juga ayahnya, Chess Zander. Di sisi kanan meja persegi duduk ketiga anak Patrick dan, di sebelah kiri, duduk adik laki-laki Patrick, Valentine Zander, dan istrinya, serta putra mereka yang seusia dengan Victor. Dua kepala pelayan tua juga hadir di aula besar, berdiri dengan hormat di belakang Earl. Saudaraku, aku mendengar kabar yang tidak mengenakan sebelum datang ke sini. Aku ingin tahu apakah itu benar. Valentino berbicara saat ini sambil menatap Victor, yang wajahnya seperti baru saja menelan lalat. Victor menatap tajam ke arah pamannya. Dia tahu berita mana yang dimaksud Valentino. Skyler berbicara sebelum Victor sempat berkata, Paman, tolong jangan salahkan Victor lagi, itu bukan salahnya. Bukan salahnya, katamu. Valentino mencibir, kudengar si rubah betina itu hampir menyihirnya, dan pada akhirnya, dia bahkan menerima cukup banyak pujian dari seorang anak muda yang hanya 2 atau 3 tahun lebih tua darinya. Begitulah jenius nomor 1 di negara kita. Putra Valentino, Toby, juga mengejeknya. Mereka berdua seusia dan selalu bersaing satu sama lain. Namun, Victor lebih berbakat daripada Toby. Sementara Toby berada di gerbang kedua, Victor berada di gerbang keempat, dan usianya baru 13 tahun. Itulah sebabnya semua orang menganggapnya jenius, meskipun kenyataannya tidak demikian. Kendati demikian, Victor memiliki sifat yang pemarah dan tidak pernah menahan pukulannya saat melawan Toby dan selalu menghajarnya sampai babak belur. Itulah sebabnya Valentino tidak begitu menyukai keponakannya dan sekarang dia akhirnya diberi kesempatan untuk menyiramnya dengan air kotor. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Victor sangat marah hingga ia mulai gemetar, dan asap hampir mengepul dari kepalanya. Jika bukan karena kultivasinya yang sangat rendah dari Valentino, ia pasti sudah menyerangnya tanpa mempedulikan hubungan mereka. Mata Nico menjadi tajam karena Victor adalah saudaranya, tetapi dia tidak mengatakan apapun karena Valentino hanya mengatakan kebenaran. Namun, Skyler berbeda. Dia lebih menyukai Victor karena Victor lebih muda darinya dan tidak bisa mendengarkan ejekan tajam pamannya. Dia hendak menegur ketika Chess berbicara dengan suara tuannya yang kaku. Diam, ngapain kamu berdebat dengan anak-anak di sini? Apa otakmu sudah rusak? Chess menatap Valentino dengan dingin karena suasana hatinya juga sedang tidak baik. Valentino tidak berani membalas ayahnya dan dengan kesal menutup mulutnya karena bahkan dia tahu masalah sebenarnya bukanlah Victor di sini. Apa pendapatmu tentang kejadian hari ini? Chess menatap Patrick yang tengah berpikir keras. Kita harus menunggu sebelum Aden mengirimkan kata-katanya. Patrick menjawab tanpa ekspresi, tapi anak muda itu cukup aneh karena, dari laporan pengintai kita, dia baru datang ke sini 4 hari yang lalu dan tidak melakukan apapun selain berjalan-jalan di sekitar kota dan pergi ke paviliun giok. Yang termuda yang memenangi set tercepat pertama juga ada bersamanya, mereka masuk pada waktu yang sama tetapi anehnya mereka tidak tinggal bersama di satu tempat.
Namun, hubungan mereka tidak lebih dari sekadar kenalan. Tapi saya masih tidak mengerti. Dari mana anak-anak ini muncul dan apa yang mereka lakukan di sini. Lagi pula, kesombongan mereka tidak sebanding dengan kekuatan mereka. Yang satu hanya seorang kultivator gerbang ketiga sementara yang lain sudah berada di puncak alam gerbang Ki. Mungkin mereka hanya menggertak dan berpura-pura. Mengenai kekayaan mereka mungkin juga menemukannya di suatu tempat. Earl Patrick menjelaskan dugaannya. Chase mengangguk setuju, pikiranku persis begitu. Seperti yang kau katakan, mereka mungkin berpura-pura untuk meninggalkan tempat ini tanpa hambatan, tetapi kita tetap tidak bisa menolak anggapan bahwa mereka berasal dari dataran tinggi. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu aula besar, seorang kepala pelayan membukanya, lalu masuklah seorang pria berbaju besi. Katakan, berita apa yang kau bawa? Tanya Earl Patrick tanpa ekspresi. Melapor ke Lord Earl. Pria itu dengan hormat memijat armornya. Ada segel organisasi pemanggil binatang di armornya. Beastmaster Aden mengirim surat ini, tuanku. Penjaga itu dengan hormat menyerahkan surat itu. Anda boleh pergi sekarang. Kepala pelayan menerima surat itu dan memerintahkan penjaga untuk pergi dan menutup pintu. Kepala pelayan memberikan surat itu kepada Earl Patrick dan berdiri di posisi sebelumnya lagi. Earl Patrick membuka segel itu di depan tatapan penasaran semua orang dan membacanya. Dia tahu surat ini akan menentukan tindakan mereka selanjutnya dan bagaimana menghadapi kedua anak tak dikenal itu. Hanya ada satu kata yang tertulis di dalamnya. Degenerasi. Bibir Patrick melengkung, dia tahu persis apa arti kata-kata ini. Di mana mereka berdua saat ini? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Surat-surat serupa dikirimkan ke seluruh wilayah Xander kepada keluarga-keluarga yang berhak. Mereka semua membenci Javier atas perbuatannya dan ingin mencabik-cabiknya. Setelah melihat surat itu, semua orang mulai mengambil tindakan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kolosseum pemanggil binatang. Aden sedang duduk sambil menyeruput teh aromatik dan menikmatinya. Kedua muridnya berdiri di belakangnya, tetapi ada orang lain di ruangan itu, seorang pria berjubah hitam yang duduk di seberang Aden. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Aden dengan senyum khasnya. Tidak masalah, tetapi kau harus berhati-hati dengan mereka berdua. Kami tidak dapat menemukan jejak mereka di Tanah Tengah. Sedangkan untuk Tanah Tinggi, kami tidak memiliki cukup wewenang untuk menyelidiki informasi dari sana. Sebuah suara serak terdengar dari belakang pria berjubah hitam itu. Sudah cukup, dengan kekuatan mereka yang sedikit mereka tidak mungkin bisa dari sana, dan apa yang perlu ditakutkan. Aden mengerutkan bibirnya membentuk senyum misterius, bukannya kita sendiri yang mengambil tindakan, biarkan saja para bangsawan itu yang menanggung akibatnya sementara kita menikmati hasilnya. Heh, kau sungguh sangat percaya pada mereka. Pria berjubah hitam itu menyeringai. Tentu saja, mereka akan mengambil tiket binatang buas itu dan kita akan mendapatkan yang lainnya. Mereka tidak mungkin bisa lolos dari indera tajam kita, Vice Beastmaster, Black Hound. Inilah keuntungan seorang penjinak binatang buas. Semakin kita memahami binatang buas itu, semakin kita menjadi seperti mereka. Kilatan mengerikan melintas di mata Aden seolah-olah dia bukan manusia. Heh, makin kita paham, makin kita jadi seperti mereka, ya. Si Black Hound mengulang kata-kata Aden sambil terkekeh. Aku tetap harus mengawasi pergerakan mereka. Kudengar mereka berdua menghilang lebih dari 1 jam sebelum kembali secara misterius. Saya juga ingin melihat anak-anak muda itu mengakhiri hidup saya. Saya tidak bisa merasakan ketakutan dari mereka berdua. Yang satu seolah tidak memiliki emosi, sedangkan yang satunya hanya menunjukkan kemarahan, bukan ketakutan. Black Hound berdiri dan pergi tanpa menunggu jawaban Aden. Aden tidak menghentikannya dan hanya tersenyum misterius. Black Hound adalah Vice Beastmaster dari cabang Beastcaling ini. Namun, dia selalu menjauh dari pandangan semua orang dan tetap berada dalam bayang-bayang. Guru, bukankah kita juga harus pergi? Lagi pula, Anda sendiri yang mengatakan bahwa mereka tidak boleh diremehkan. Salah seorang muridnya bertanya dengan bingung. Aden tidak menoleh saat berbicara. Nora, kau masih tidak mengerti mengapa aku meminta wakil Master Binatang, Black Hound, untuk melakukan semua pekerjaan,
bukan? Sangat sederhana bahwa bocah dengan tiket binatang emas itu masih membuatku kesal. Entahlah kenapa, tapi naluriku yang buas mengatakan agar aku menjauh darinya. Meskipun Black Hound adalah seorang kultivator alam fondasi puncak, nalurinya belum berkembang dengan baik dan hanya bisa mengendalikan satu binatang iblis di tahap tengah pembangunan fondasi. Itulah sebabnya dia tidak menyadarinya. Nora dan gadis lainnya merasa heran karena mereka sangat mengenal guru mereka dan dia tidak pernah mengambil risiko dan sekarang dia takut pada bocah gerbang Ki ketiga. Naluri buas Aden tidak pernah mengecewakannya di masa lalu dan itulah mengapa dia bersikap begitu patuh pada pelelangan hari ini dan setelah pelelangan, biarkan yang lain melakukan perintahnya. Yang diinginkan Aden hanyalah cincin penyimpanan kedua bocah nakal itu karena sekarang dia tahu mereka bukan dari Tanah Tengah. Dia tidak perlu khawatir dengan reaksi keras. Meskipun mereka berdua sangat kuat, pada akhirnya dia tetap aman di dalam cabang ini karena formasi kuat yang melindunginya. Tidak ada yang bisa menyakitinya di sini. Adapun Black Hound yang memonopoli harta karun sendirian, Aden tahu dia tidak berani. Aden akhirnya menghabiskan tehnya, lalu berdiri dari tempat duduknya, dan menatap kedua muridnya yang tampan dengan nafsu yang memenuhi matanya. Ayo kita ke kamarku. Aku punya waktu sampai Black Hound kembali. Aku akan mengajarimu teknik baru. Aden berkata penuh nafsu sambil menuntun jalan menuju kamarnya. Kedua gadis itu tersipu malu dan mengangguk malu saat mengikuti Aden. Seolah-olah ini bukan hal baru bagi mereka.